Tapi bagaimanapun juga keluarga adalah support penting di dalam ketahanan saya juga di dalam melakukan ini. Karena bagaimanapun juga apa yang saya lakukan dari awal itu adalah karena kesempatan untuk beramal. Maka itu kami lakukan, ya apapun yang terjadi pasti kan Allah memberi jalan. Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah Indonesia serius menangani merebaknya wabah virus corona. Keseriusan pemerintah terlihat saat evakuasi WNI dari negara yang terkena wabah virus corona. Menurut Joko Widodo, semua protokol kesehatan di Indonesia sesuai dengan standar WHO. Kita ini serius dan sangat ketat mengikuti protokol kesehatan dari WHO yang berkaitan dengan corona, dan juga bekerja sama dengan perwakilan WHO yang ada di Jakarta. Ketika ada kasus di Wuhan, di Hubei, di Tiongkok, kita juga mempersiapkan mengevakuasi 238 WNI kita evakuasi juga dengan prosedur protokol yang ketat ke Natuna. Setelah 14 hari kita cek, observasi, hasilnya negatif, dan kemudian kita kembalikan kepada masyarakat. Kemudian kita juga evakuasi yang kedua di kapal World Dream yang berada di dekat Batam dan Singapura, yang berjumlah 188 orang, dengan juga prosedur protokol kesehatan yang ketat. Kita bawa ke Pulau Sebaru di Kepulauan Seribu, ini masih di sana. Kita observasi dan setiap hari selalu kita cek yang berkaitan dengan kesehatan. Dan yang terakhir tadi malam ada 69 orang kru kapal Diamond Princess yang juga kita evakuasi dengan protokol yang ketat juga ke Pulau Sebaru lewat airport Kertajati di Provinsi Jawa Barat. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah. Salam jumpa pemirsa di program podcast Apa Adanya, program podcast dari channel B1 Plus Berita1.com. Pada kesempatan hari ini kita kedatangan satu tamu yang luar biasa, yaitu Profesor Wiku Adhisa Smito. Salam sehat, Prof. Terima kasih, salam sehat. Ya, terima kasih Prof atas kehadirannya. Kita mengundang Prof Wiku pada kesempatan ini karena memang pada 2 Maret adalah tepat 2 tahun COVID-19 melanda Indonesia. Kita ingat 2 tahun yang lalu Presiden Joko Widodo bersama Menteri Kesehatan pada saat itu Dr. Terawan mengumumkan kasus pertama COVID-19, yaitu 2 pasien di Depok, Jawa Barat. Prof Wiku, kita pengen tahu nih Prof Wiku, 2 tahun yang lalu itu flashback ke belakang. Apa yang terjadi pada saat itu, pada saat awal-awal mula COVID datang di Indonesia? Karena kan kita sempat tarik ulur dan akhirnya pertahanan kita jebol juga begitu. Ya, baik. Jadi sebenarnya saya terlibat secara resmi di gugus tugas adalah sejak dibentuknya gugus tugas tersebut. Tapi sebenarnya saya sudah cukup lama mendalami masalah ini, yaitu yang disebut dengan, kalau saya menyebutnya disease of tomorrow, penyakit yang besok datang. Akan datang ya. Dan kita tidak tahu apa yang akan datang. Tetapi sebenarnya sudah ada beberapa indikasi dari penyakit infeksi yang muncul atau emerging infectious disease di dunia yang potensial muncul. Dan itu sudah cukup lama kita pelajari di Indonesia maupun di dunia. Kebetulan saya bagian dari jejaring internasional untuk mempelajari itu. Dan pada saat terjadi di Wuhan,
maka saya langsung melihat potensi untuk meledak tidak terkendali. Maka dari itu pada saat itu di bulan Januari saya sudah sampaikan kepada Kepala BNPB Pak Doni Monardo, saat itu, agar bersiap-siap karena bencana ini adanya bencana alam selama ini, dan yang akan muncul ini adalah bencana non-alam, di mana infrastruktur tata kelola pemerintahan di Indonesia belum siap terhadap hal ini. Maka saya ingatkan segera bentuk organisasi atau sistemnya untuk merespon ini suatu saat sebentar lagi. Dan ternyata kejadian eskalasinya makin naik di antara negara-negara di dunia, termasuk akhirnya Indonesia tercatat kasusnya yang pertama. Dan pada saat dibentuk, memang pada saat itu cukup menegangkan karena Kepala BNPB mengumpulkan berbagai elemen masyarakat untuk datang ke kantornya. Saya ingat waktu itu hari Sabtu, setelah hari Jumatnya keluar surat penugasannya dari Presiden. Dan mengumpulkan bahkan yang sampai hadir waktu itu Bapak Yusuf Kalla dan beberapa orang penting dari TNI, dari sipil, dari pakar, dari praktisi, semuanya hadir. Pada saat itu saya juga diminta hadir. Dan sejak itu saya mulai terlibat aktif dan fisik di BNPB di dalam gugus tugas dan kemudian berubah menjadi Satgas. Ya. Artinya memang dari awal, karena memang kita juga membaca Prof. Wiku ini memang sangat concern dengan penyakit infeksi ya. Profesor Wiku sudah melihat bahwa ini bakal menjadi sesuatu yang serius di Indonesia pada saat itu ya. Jauh sebelum 2 Maret itu ya. Ya, saya melihat bahwa sebenarnya dunia itu sudah membuat persiapan lebih awal yang disebut dengan Global Health Security Agenda, GHSA. Dan ternyata dari ukuran GHSA tersebut, ketahanan dari setiap negara itu ternyata bervariasi. Atau boleh dikatakan tidak kuat. Maka dari itu pada saat ada kasus Wuhan tersebut sebagai kasus yang merebak besar pertama, sebelumnya ada event influenza, saya melihat ini sepertinya nggak akan bisa dibendung. Maka dari itu kita harus segera bersiap-siap karena infrastruktur tata kelola pemerintahan kita di pusat maupun di daerah lemah untuk menghadapi itu. Maka dari itu perlu adanya gugus tugas dan BNPB juga harus mampu mengubah organisasi dan cara bekerjanya khusus untuk menangani yang bencana non-alam. Maka itulah mulai awalnya pemerintah Indonesia struggling atau berusaha keras untuk menyesuaikan diri, tata kelola pemerintahannya, koordinasi kolaborasi antar kementerian lembaga, hubungan sinergitas antara pusat daerah. Itu semua tidak ada hari tanpa tantangan itu. Tadi dijelaskan sebelum 2 Maret itu sudah berkomunikasi dengan Pak Doni Monardo ya, Ketua BNPB. Artinya sebelum kasus pertama diumumkan, pemerintah sudah ada persiapan sebenarnya ya ke arah sebagai antisipasi, katakanlah seperti itu, manakala itu memang sudah masuk. Kalau dibilang persiapan secara konkret menurut saya belum. Tetapi awareness-nya sudah mulai naik karena dari awal kami sudah berusaha untuk mengingatkan dan memberikan data-data bahwa global health security-nya itu ternyata tidak terlalu kuat, termasuk Indonesia dari beberapa aspek, termasuk kemampuan laboratoriumnya. Karena potensi yang pertama harus kita bangun adalah potensi untuk deteksi. Deteksi itu syaratnya adalah kemampuan laboratorium. Dan karena ini emerging infectious disease yang asalnya dari hewan, maka laboratorium-laboratorium yang ada, baik itu untuk kesehatan manusia atau kesehatan masyarakat maupun kesehatan hewan, harus dijadikan satu jejaring besar nasional. Tetapi itu hanya sekedar wacana pada saat awal, dan akhirnya itulah yang menjadi jawaban. Indonesia akhirnya mengembangkan laboratorium-laboratorium untuk hewan, untuk manusia, untuk lingkungan, semua digabung jadi satu. Sehingga sekarang kita punya 900 lebih laboratorium di Indonesia. Dan itu bisa mendeteksi, mengidentifikasi tadi ya COVID. Dari penjelasan Profesor Wiku tadi, berarti langkah pertama yang dilakukan oleh Prof. Wiku bersama gugus tugas pada saat menerima mandat dari Presiden adalah langsung memperkuat jejaring laboratorium itu. Ya. Pertama adalah memastikan kemampuan deteksi karena kita tidak tahu kasusnya itu di mana saja.
Maka pertama yang harus mampu adalah deteksi awal yang ada di jejaring fasilitas kesehatan, laboratorium-laboratoriumnya. Dan bertahap akhirnya diketahui memang kita tidak mampu hanya lab-lab itu saja. Ya. Pertama kan labnya hanya laboratorium rujukan, yaitu Litbangkes. Dan ternyata merasa keberatan kalau seluruh kasus di tesnya di situ. Ya. Maka dari itu akhirnya ditingkatkan jumlah laboratorium jejaringnya, dipastikan dengan cara standar yang sama, sehingga menghasilkan kualitas deteksinya yang sama, yang standar. Selain persoalan laboratorium apa? Identifikasi awal yang harus segera dilakukan pemerintah saat itu, Prof? Pada saat itu yang harus kita identifikasi adalah kemampuan rumah sakit, karena waktu itu kasusnya kan menimbulkan korban. Jadi kita harus memastikan bahwa fasilitas kesehatan yang ada harus mampu menangani kasusnya. Padahal kasusnya ini sangat infeksius. Jadi petugas kesehatan, dokter, perawat, dan lain-lain di rumah sakit itu juga harus tahu cara menangani kasus ini dengan baik, supaya mereka sendiri tidak tertular atau terpapar dan tertular. Saya ingat, Prof, pada saat 3 bulan setelah masuk kasus ya, sekitar bulan Mei kalau tidak salah, pemerintah saat itu sudah mulai muncul sedikit optimisme bahwa nanti kasus akan melandai, akan turun, kemudian bulan Juni, artinya 3 bulan itu sudah ada narasi new normal. Nah, bagaimana saat itu bisa muncul seperti itu, sementara kita belakangan kan itu buyar skenario tersebut. Melihat keadaan itu kita harus selalu baca data. Jadi pada saat awal, pertama kan tadi tantangannya adalah laboratorium untuk deteksi. Yang kedua adalah kita harus tahu data penyebaran kasusnya itu kemana saja, di mana saja. Terus kemudian perilaku di masyarakat sudah bisa merespons tantangan ini apa belum. Jadi kedisiplinan protokol kesehatan itu sudah mulai kita mapping. Dan dari kondisi mapping itu mulai terlihat ada grip di pemerintah, mulai muncul ya. Begitu juga di masyarakat. Jadi itulah mulai orang berpikir, karena itu juga kita berdiskusi dengan pelaku dari negara lain ya, di negara lain. Mereka sudah mulai mencari, ini kan kita nggak bisa punya kehidupan, semuanya harus serba terbatas, bahkan di lockdown dan seterusnya. Disitulah mulai, berarti kita harus punya sesuatu cara untuk hidup dengan adanya pandemi ini. Begitu. Di awal-awal tuh Prof Wiku selaku pakar lah penyakit infeksi dengan pengalaman dulu menangani terlibat di avian influenza ya, flu burung, sudah memperkirakan belum bahwa di Indonesia ini bakal sesuatu yang pada saat awal-awal itu uncontrollable lah, misalnya katakanlah seperti itu, yang masif eskalasinya dengan melihat kasus-kasus di negara lain. Pada saat itu sudah terbayang belum bahwa Indonesia akan mencapai fase tersebut gitu? Sebenarnya sudah, karena yang menonjol dari Indonesia adalah yang berbeda dengan negara lain adalah kita ini arsipelago, berpulau-pulau. Jadi cara pengendaliannya menurut teori jauh lebih mudah daripada kalau kita berupa satu daratan luas. Malah lebih memudahkan kondisi kita secara geografis ya. Lebih memudahkan. Tetapi karena terjadinya disrupsi ini menantang struktur kelembagaan kita, pusat daerah, di pusat dan hubungan pusat daerah, memang tidak serta-merta mudah mengendalikan yang berpulau-pulau ini. Sebagai contoh, di satu pulau tidak seluruhnya hanya terdiri dari satu wilayah administratif. Betul. Bisa lebih dari satu wilayah administratif. Harusnya dalam satu pulau itu ada satu kesatuan komando dalam pengendalian kasusnya. Kalau lebih dari satu administratif ya harusnya dia bisa mengendalikan seluruhnya. Keseluruhan itu. Dan caranya adalah mobilitas antar pulau dibatasi. Nah, kebetulan kita kurang efektif di situ, tetapi akhirnya masuk ke situ. Contoh sekarang pengendaliannya Jawa Bali dan luar Jawa Bali. Itu sebenarnya adalah karena pada saat itu di akhir tahun 2020 setelah adanya pilkada, kita mengangkat kembali pentingnya mengendalikan satu pulau Jawa dan Bali. Karena 66% pada saat itu kasusnya ada di situ. Jadi kalau kita bisa mengendalikan itu,
dan menurunkannya, maka Ya. kasus nasional akan turun. Karena mobilitas keluar juga pasti akan juga terkendali begitu ya pemikirannya. Tapi kenyataannya tidak semudah itu Ya. karena ketergantungan antar pulau cukup Sangat tinggi, tinggi. ya. Akhirnya menyebar ke tempat lain. Kita bicara fase berikutnya di 2021 ya. Kita tahu dari sekian banyak varian dari alfa, beta, gamma, datanglah delta ya. Delta yang akhirnya memporak-porandakan seluruh ini kita tahu tahun lalu ya terjadi kelangkaan oksigen, kemudian juga daya tampung rumah sakit juga kewalahan, akhirnya korban meninggal pun juga tidak terelakkan dengan jumlah yang cukup banyak. Ini bagaimana sebenarnya pemerintah pada saat awal-awal kasus Delta ini terutama dari India ya, melihat dan mengantisipasi serbuan varian ini, Prof. Ya, jadi kalau kita memahami kurva perjalanan dari suatu penyakit infeksi, Ya. memang pembelajarannya di dunia semuanya berawal dari tindakan reaktif terhadap serangan itu, terhadap korban. Maka tindakan reaktif pertama adalah kuratif, Ya. menyembuhkan. Langsung berpikirnya kalau ada gitu korban Menyembuhkan. rumah sakit. Korbannya banyak, langsung harus dimakamkan. Jadi semuanya itu reaksinya reaksi darurat. Spontanitas lah ya. Ya, padahal di situ harusnya dipelajari kenapa kok orang itu bisa tertular. Nah, orang itu bisa tertular karena terpapar. Maka yang kunci supaya tidak sistem kesehatan itu nggak akan bobol, karena sistem kesehatan akan bobol, salah satu contohnya adalah kebutuhan oksigen akhirnya meningkat jauh dan kita krisis untuk bisa mensuplainya. Kenapa? Karena fasilitas kesehatan nggak akan mampu kalau seluruh masyarakatnya atau mayoritas masyarakatnya jadi korban. Karena memang didesainnya bukan seperti itu. Kita mendesainnya adalah masyarakat yang sehat. Ada yang sakit, maka fasilitas kesehatannya juga terbatas. Nah, cara mengendalikannya adalah justru dari keterpaparan itu tadi, preventif dan promotif. Caranya adalah perubahan perilaku, menggunakan masker, menjaga jarak, dan cuci tangan. Itu sejak dari pertama kita sudah lakukan mungkin sudah di minggu pertama itu langkahnya pertama seperti itu. Saya ingat juga kita juga media diminta untuk kampanye protokol kesehatan 3M kan. Kita sama-sama semuanya ada jingle segala macam itu. Jadi memang kuncinya di situ, dan memang pada saat Delta itu seluruh sistem kesehatan tidak hanya di Indonesia ya, tidak hanya di semua negara juga kolaps ya kalau kita lihat itu ya, Prof. Ya. Jadi memang mencegah itu yang paling sulit. Dan ilmunya juga secara dunia juga paling sulit. Karena anggarannya sulit untuk dipertanggungjawabkan. Sebenarnya bentuk intervensi anggaran seperti apa untuk pencegahan ini? Yang lebih mudah kan menambah bed, membuat ventilator, oksigen, itu sesuatu yang terlihat, yang tangible. Kalau yang preventif itu, promotif itu intangible, nggak kelihatan. Padahal itu adalah yang utama, yang pertama. Pada saat pertama kan hanya orang-orang yang sakit saja yang pakai masker. Itu debatnya kan berkepanjangan waktu itu. Kita mengatakan enggak, orang yang sehat juga harus pakai masker. Dan akhirnya terjadi. Tadi Prof Wiku sempat menyinggung soal anggaran. Kita juga pengen tahu nih, Prof, bagaimana ini kan pada akhirnya juga kita melihat di satu sisi ada birokrasi anggaran, di sisi lain di ujung juga ada akuntabilitas untuk anggaran. Nah, dalam situasi yang serba keotik seperti ini, bagaimana dari Satgas itu sendiri dalam pengelolaan anggaran, dan kita tahu kan anggarannya luar biasa besar untuk selama 2 tahun penanganan COVID ini. Ya, pada saat-saat awalnya memang kan kita harus bekerja cepat, dan kebetulan struktur penganggaran di BNPB itu berbeda dengan kementerian lembaga lain. Artinya karena bencana itu tidak bisa direncanakan, maka di BNPB itu ada yang namanya dana siap pakai. Kontingensi ya? Kontingensi. Dan inilah yang digunakan biasanya untuk bencana alam, sekarang digunakan untuk bencana non-alam. Dan memang pada saat-saat seperti itu kita harus reaksinya cepat. Maka dari itu sebenarnya COVID ini melakukan disrupsi terhadap seluruh tatanan yang ada, tatanan kehidupan yang ada. Salah satunya dalam konteks anggaran. Jadi virus kan nggak mengenal tentang anggaran. Terserah anggarannya cepat atau nggak cepat, terserah seperti apa. Pertanggungjawabannya seperti apa nanti dia. Pertama adalah kita perlu adanya APD, alat pelindung diri pada awal itu. Pada awal. Kalau nggak ada, gimana caranya?
kan kita nggak bisa cuman mengatakan ini harus dibeli, harus pakai tender dulu dan seterusnya. Itu prosesnya lama. Jadi akhirnya melalui BNPB lah diadakan berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan untuk memastikan bahwa pengadaan alat pelindung diri yang dibutuhkan oleh para tenaga kesehatan di rumah sakit itu segera terpenuhi. Untuk melindungi jangan sampai tenaga kesehatannya menjadi korban ya. Gitu. Artinya pada saat-saat awal itu memang seluruh birokrasi anggaran dibongkar ya, khusus untuk ini, begitu ya. Ya, jadi kemampuan pemerintah untuk beradaptasi terhadap disrupsi itulah yang menentukan kecepatannya kita di dalam menanggulangi bencana ini. Dan ini terjadi di semua negara, termasuk dan Indonesia. Itu sudah ada kesepahaman dengan seluruh mata rantai anggaran, katakanlah pada BPK, saat awal BPKP. Tidak ada. Tidak. Itulah bolak-balik rapat koordinasi. Salah satu poin pentingnya adalah tentang anggaran. Orang banyak membahas tentang kasusnya, koordinasinya, tetapi yang paling penting adalah semua pihak baru bisa berjalan kalau ada anggarannya. Apalagi daerah yang begitu luas ya. Dan itu menjadi kendala, bahkan sampai dengan sekarang saja kendala itu masih ada. Artinya tapi jauh lebih lebih baik daripada sebelumnya. Jadi tanpa publik ketahui, di belakang layar pada saat penanganan itu ada satu persoalan besar yang dihadapi oleh gugus tugas dan satgas ya, dalam rangka bagaimana soal anggaran ini menyadari ada satu birokrasi dan pertanggungjawaban begitu ya. Jadi kan gini, kalau terjadi desentralisasi, maka kemandiriannya harusnya ada di setiap daerah. Jadi kalau setiap daerah ada kasusnya, dia tahu cara menanganinya, perlu ada APD, harusnya bisa mengadakan APD sendiri kan. Tapi karena anggarannya belum diset untuk kepentingan seperti itu, nggak pernah direncanakan seperti itu, sudah dikasih izinnya dari pusat untuk menyelenggarakannya sendiri, tetapi selama aturan-aturannya tidak dibuat dengan terstruktur dan legal, maka di daerah nggak berani melakukannya. Itu terjadi sampai sekarang? Masih sering terjadi seperti itu. Untuk mata anggaran apa, katakan, atau untuk kepentingan apa, keperluan apa? Sebagai contoh misalnya sekarang kalau testing, melakukan screening untuk testing pelaku perjalanan, itu kan sebenarnya kalau setiap daerah makin mandiri, mereka harusnya bisa mengadakan sendiri untuk itu tanpa kitnya, tanpa harus mintanya ke pemerintah pusat. Artinya memang secara aturan membuat mereka tidak leluasa atau bagaimana? Atau jadi gini, seperti undang-undang atau yang terkait dengan Omnibus Law, penciptaan lapangan pekerjaan, itu kan berbagai aturan yang criss-cross, yang saling saling bertabrakan, akhirnya di streamline, diatur menjadi Omnibus Law. Betul. Sebenarnya hal yang sama terjadi dalam sistem penganggaran untuk merespon penyakit infeksi seperti ini yang berupa pandemi. Itu banyak aturan yang kelihatannya mudah diperintahkan Anda harus jalan, tapi sebenarnya kalau pemerintah daerah melakukannya, dia melanggar aturan yang lain. Jadi disitulah letaknya harmonisasi peraturan yang harus menjadi lebih sederhana. Kita harus menjadi lebih luas untuk bisa merespon agile, merespon pada keadaan. Itu yang membedakan bangsa kita sekarang dan masa depan. Jadi kita harus, jadi gini, hambatan birokrasi, hambatan peraturan perundangan itu harus disisir, disederhanakan, tanpa menghilangkan prinsip-prinsip akuntabilitas. Itu PR yang sampai sekarang masih belum ya? Belum. Artinya, dan itu sekarang sedang berjalan atau tidak? Pembenahan aturan, karena kita tahu ini kan pelajaran semua ya. Ke depan suatu saat itu akan diperlukan begitu momentum itu ini. Dilakukan pembenahan pada saat menabrak sebuah simpul. Tapi tidak di-review secara keseluruhan untuk terus dibereskan supaya kita menjadi bangsa yang lebih secara aturan menjadi streamline, sehingga kalau mengalami ancaman-ancaman seperti ini masa depan, reaksinya harus sangat cepat. Itu kita belum sampai ke situ. Maka ini momen yang penting juga, reformasi birokrasi itu perlu dilakukan di masa-masa anggaran ini untuk pandemi. Nah, kita bicara melangkah lagi, Prof, ke fase sekarang ya. Tahun ini kan kita juga ada varian Omicron juga yang kalau saya baca ini, secara fatality rate dia tidak separah Delta, tetapi secara eskalasi kasus dia eksponensial lah, lebih eksponensial dibandingkan Delta. Dan beberapa waktu lalu kan pemerintah, gugus tugas dan Kementerian Kesehatan juga menyatakan bahwa perkiraan akan terjadi puncak akhir Februari kemarin dan mungkin pertengahan Maret. Dan kita lihat memang seminggu terakhir paling tidak ya, itu kasusnya juga sudah mulai melandai, mulai menurun.
Nah, seberapa optimis pemerintah melihat tentu dengan melihat indikator yang lain ya, vaksinasi, kemudian tadi deteksi melalui tracing dan tes, bahwa memang kita sudah on the right track to the right destination, Pak. Kembali lagi pada bacaan data. Ya. Jadi kalau kita baca data nasional, emang kesannya sekarang lagi menurun, sedikit menurun. Ya. Ya. Tetapi kita harus tahu bahwa Indonesia itu luas dan kita bisa bagi menjadi dua kelompok yang selama ini dibagi, Jawa Bali dan non Jawa Bali. Jadi apakah ini akan naik atau tidak? Memang di Jawa Bali trennya sekarang relatif sudah melewati puncaknya, sudah mulai melandai, meskipun di setiap provinsi punya karakteristik sendiri-sendiri. Sedangkan di luar Jawa Bali sebenarnya trennya lagi naik. Jadi artinya kembali lagi tadi poin saya yang pertama, selama kita bisa menjaga mobilitas penduduk antar daerah yang aman COVID, artinya boleh ada mobilitas, hanya orang sehat. Kalau kita bisa menjaga itu, kita akhirnya bisa menjaga kasus nasionalnya tidak naik. Jadi sebenarnya siapa yang menentukan kasusnya naik atau tidak secara nasional sampai dengan prediksinya atau tidak adalah kita sendiri. Nah, kita sendiri, kita harus bacanya adalah kalau Jawa Bali sebagai pusat pertamanya, jangan sampai berikutnya pindah ke luar Jawa Bali. Maka harus dicegah di situ. Kalau sekarang lagi tren naik di beberapa tempat di luar Jawa Bali, itu yang harus langsung dilakukan intervensi di situ. Kalau tadi Prof bilang terkait dengan mobilitas ya, bagaimana kita bisa mengontrol mobilitas hanya orang yang sehat katakanlah itu. Bukankah sejak lama memang itu sudah diterapkan protokol kesehatan untuk perjalanan antar pulau paling tidak begitu dengan tes segala macam. Artinya dari sisi itu sebenarnya kita sudah on the right track ya untuk tadi mengunci penyebaran dari mobilitas dari populasi di Jawa Bali ke luar Jawa dan Bali begitu. Ya, jadi kebijakan berlapis itu kita lakukan. Pertama, kan kita nggak usah melihat dari sisi satu Indonesia saja, global saja. Sumber penyakitnya misalnya Omikron, asalnya dari Afrika Selatan, akhirnya sampai ke Indonesia. Itu kenapa kok sampai Indonesia? Padahal titik masuknya sudah kita jaga dengan persyaratan 2 atau 3 kali 24 jam negatif PCR, sampai ada entry dan exit test, ada karantina. Tapi akhirnya sampai juga. Meskipun tertunda jauh. Kalau nggak kita tunda, mungkin dongkrakannya akan lebih cepat sekali. Begitu juga sudah masuk, harusnya kan kalau di titik masuk saja beres, selesai, nggak akan ke tempat lain. Titik masuknya kan sudah kita batasi. Jakarta, Batam, Bali gitu ya. Jadi selama itu kita jaga harusnya nggak kemana. Rupanya masih juga ke mana-mana. Berarti artinya screening kita antar daerah pun juga belum sempurna. Memang sulit sekali karena titik keluarnya bisa dari mana saja. Entry-nya banyak sekali. Dan kedisiplinan orang juga mungkin nggak semuanya sama. Kemudian testing itu ada masa inkubasinya, sehingga kadang-kadang kita lolos di tes pada saat itu memang belum masa inkubasinya, jadi dia negatif, tapi giliran sampai akhirnya positif. Jadi banyak angle yang membuat kita bobol. Tapi selama kita komit, paham semuanya, maka navigasi bersama melawan COVID ini akan menjadi kekuatan bangsa. Menurut saya Indonesia sebagai bangsa besar yang penduduknya jumlahnya banyak, areanya luas, pengendalian kasus seperti ini relatif menurut saya relatif terkendali. Karena kalau enggak akan mampu. Makanya hubungan pusat daerah dengan rapat koordinasi setiap minggu, bahkan dulu itu setiap 2-3 hari sekali, itu membuat soliditas pusat daerah menjadi makin kuat. Tadi Prof juga menyinggung soal kasus Omikron dari Afrika Selatan yang akhirnya masuk. Dan ini kan kita tahu mutasi ya, varian baru. Dari asesmen Prof Wiku sebagai ketua tim pakar di Satgas dan juga tentu komunikasi korespondensi dengan negara lain, dengan WHO segala macam, apakah mutasi-mutasi varian ini masih akan terjadi di kemudian hari begitu? Jawabannya masih. Masih ya. Kenapa begitu? Mutasi itu akan terjadi bagian dari sifat alamiah dari virus. Untuk survive. Jadi survival of the fittest. Seperti manusia juga akan berusaha untuk survive. Dan mereka di dalam upaya untuk survive itu akan terhambat misalnya kalau terjadi salah satunya intervensi vaksinasi. Tapi nggak semua negara di dunia kan kemampuan vaksinasinya sama dengan Indonesia. Jadi artinya tempat vaksinasi yang belum tinggi seperti di Afrika misalnya, maka potensi terjadi mutasinya adalah di tempat-tempat yang lemah seperti itu. Vaksinasinya. Artinya kalau menangani pandemi,
selesai di satu negara tidak berarti selesai di semuanya. Ya. Kita harus berkolaborasi yang belum dilakukan, kolaborasi antar negara di dunia untuk betul-betul saling menguatkan, Ya. menutup kelemahan dari berbagai sektor negara lain. Jadi tidak boleh ego ya di Nggak sini boleh ya, ego. seperti yang sikap WHO kemarin soal vaksinasi itu ya. Kalau melihat profiling kita nih, Prof, ada kemungkinan nggak bahwa Indonesia suatu saat ya, kita tentu tidak berharap ya, jangan sampai terjadi, tetapi dengan profiling ini, seberapa besar Indonesia menjadi tempat mutasi? Atau mungkin di Indonesia tidak mungkin dengan profil ini, seperti itu? Menurut saya Indonesia termasuk daerah yang potensi untuk terjadi mutasinya kecil. Kecil ya? Hanya akan naik risikonya untuk mutasi di tempat-tempat yang vaksinasinya belum tinggi Ya. dan interaksi mobilitas masyarakatnya tinggi. Jadi yang vaksinasinya masih rendah, mobilitasnya tinggi, potensi terjadi penularannya terjadi, menular, berkembang. Tapi kalau vaksinasinya tinggi, relatif tidak ada tempat. Seperti Delta dulu di India ya, kan dia outbreak-nya di India mungkin waktu itu vaksinasi belum, kemudian belum sebanyak sekarang, kemudian di Afrika Selatan dengan Omicron, dan ke depan mungkin akan ada negara lain kalau melihat seperti itu. Ya, jadi kalau kita mau melihat potensi mutasi dari COVID ini, maka lihatlah daerah-daerah yang vaksinasinya rendah atau herd immunity-nya rendah dan interaksi atau mobilitasnya tinggi. Nah, itu letaknya. Ada identifikasi kira-kira negara mana yang memang secara tadi identifikasi profiling vaksinasinya rendah sehingga potensi untuk virus bermutasi di negara itu? Ya, pasti negara-negara itu salah satunya yang bisa diduga adalah negara-negara yang underprivileged untuk mendapatkan vaksin. Mungkin itu adalah negara-negara di Afrika dan mungkin sebagian negara-negara di Asia atau di Amerika Latin. Ya, Asia Tengah gitu ya. Jadi itulah yang harusnya kita bantu. Ya. Dengan menutup daerah-daerah itu dengan membantu vaksinasinya, sebenarnya adalah menyelamatkan seluruh dunia. Ya. Dan tadi kalau disebutkan kemungkinan mutasi varian baru ada, tetapi dari sisi fatality rate-nya nggak pernah tahu kita. Tidak pernah tahu juga ya. Jadi itu bagian dari survival of the fittest. Virus, artinya dia makin bisa survive. Yang itu saja yang survive. Yang lainnya kan mati di virusnya. Tetapi setelah dia survive, apakah membahayakan manusia menjadi lebih fatal atau tidak, belum tahu kita. Karena bukan niatnya dia untuk tanda kutip membunuh manusia ya. Tetapi dia pokoknya mau survive. Bicara mengenai fatality rate, kita tahu sekarang Indonesia di level 145 ribuan kalau nggak salah ya, total dari awal ya kasus meninggal ya. Tentu itu suatu jumlah yang harus kita sadari, itu suatu jumlah yang harus kita hindari begitu ya. Nah, ke depan dengan situasi ini begitu, apakah sudah bisa dikatakan COVID ini sekarang ini paling tidak dalam 2 tahun terakhir ini menjadi salah satu penyakit mematikan dibandingkan yang tradisional ya seperti kanker, jantung? Mungkin nggak bisa disebut seperti itu. Kebetulan ini adalah bagian dari pandemi, sehingga semua orang memperhatikan itu. Padahal sebenarnya ada beberapa penyakit lain yang menimbulkan kematian yang jumlahnya cukup besar. Salah satunya kalau penyakit infeksi, salah satunya tuberkulosis. TB ya. Ya, jadi karena ini menjadi perhatian dunia COVID ini, maka angka kematian jadi betul-betul jadi sorotan. Padahal sebenarnya hal-hal lain juga harus kita urusi kalau konteksnya adalah penyelamatan nyawa. Kembali ke isu vaksinasi tadi disampaikan Prof. Wiku mengenai vaksinasi untuk membentengi lah kita paling tidak secara individu maupun sebagai bangsa tidak menjadi tempat mutasi. Kita lihat sekarang ini kan kita sudah cukup banyak ya, vaksin pertama sudah lebih 90%, vaksin kedua sudah mendekati 70% bahkan. Nah, saya pengen tahu nih Prof, ke depan seandainya memang secara ideal itu sudah sampai target 70%, apakah pemerintah juga akan mewajibkan 100% warga itu harus divaksinasi COVID? Tentu dengan melewati fase 70% untuk herd immunity ya. Yang harus kita lindungi itu adalah seluruh masyarakat atau rakyat Indonesia. Dan memang sudah ada rumusnya, kalau untuk bisa melindunginya itu maka 70% populasinya harus tervaksinasi. Indonesia berusaha keras mencapai itu, sehingga percepatannya luar biasa bagusnya. Dan itu harus selalu diupayakan, karena nggak semua
orang itu bisa divaksinasi. Ya. Jadi untuk mereka-mereka yang tidak bisa divaksinasi karena alasan kesehatan, usia dan lain-lain, maka itu akan terlindungi oleh orang-orang yang sudah bisa vaksinasi. divaksinasi. Dan yang divaksinasi juga harus dipastikan titer antibodinya atau konsentrasi antibodi di dalam tubuhnya juga relatif tetap tinggi. Ya. Maka dari itu perlu adanya booster. Booster dilakukan sebenarnya bukan untuk tujuan individual. Kembali lagi herd immunity. Herd immunity. Jadi supaya konsentrasi antibodi di dalam tubuh manusia secara kolektif tetap terjaga tinggi, sehingga potensi untuk tertularnya kecil. Itu baru dari vaksinasi ya. Tapi sebenarnya kan setiap orang harus mampu untuk melindungi dirinya dengan imunitasnya sendiri. Imunitas sendiri itu kan dengan olahraga yang cukup, istirahat yang cukup, pola hidupnya, makan dengan makanan yang gizi seimbang. Itu otomatis akan membuat imunitasnya double jadi. Memang baik. Sampai sekarang pun memang masih banyak persepsi salah ya dari masyarakat. Kalau kita lihat, saya sudah divaksin kok masih diserang oleh COVID. Padahal kan filosofinya vaksinasi itu tidak untuk mencegah penularan terinfeksi, tetapi untuk memperkuat daya tahan tubuh pada saat kita terinfeksi. Bahwa infeksi itu hanya bisa dicegah melalui tadi ya pola hidup dan prokes ya, Prof ya. Ya, jadi logikanya yang umum, vaksin itu kalau efektif dibuatnya dan diteliti dengan jangka waktu yang cukup, artinya biasanya panjang, maka harusnya vaksin itu memang bisa melindungi penuh, memberikan perlindungan penuh. Termasuk mencegah. Iya, termasuk mencegah, sesuai dengan hasil penelitiannya. Nah, COVID ini waktu untuk menelitinya sangat pendek karena diperlukan segera, sehingga penggunaannya pun dengan status emergency use. Jadi artinya kalau kita mengharapkan sesuatu yang sangat protektif, belum bisa. Tapi minimal bisa mengurangi fatalitas. Betul. Jadi itu yang salah satu yang harus kita pahami, sehingga orang yang sudah divaksin jangan serta-merta merasa bahwa saya 100% pasti nggak akan tertular. Bukan. Maka dari itu dia harus tetap prokes. Sekarang ini kan banyak negara sudah mendeklarasikan diri ya, hidup berdamai dengan COVID, katakanlah masuk fase endemik, kemudian sudah mulai ada pelonggaran tidak perlu pakai masker di tempat publik, kemudian pelonggaran aturan perjalanan. Nah, kalau dari pernyataan Menko Luhut akhir minggu kemarin kan juga sudah jelas ya, rute kita akan segera diharapkan kita segera 1 April sudah bebas karantina dan segala macam lah. Kalau dari posisi ini sebenarnya bagaimana pemerintah juga melihat keseluruhan kapasitas daya dukung kita untuk kita bisa memasuki fase seperti itu. Ya, jadi kalau kita lihat kembali lagi harus membaca data. Indonesia itu tidak sama setiap daerah kemampuan dan kapasitasnya. Maka dari itu proses bertahap yang lebih produktif tapi tetap aman COVID itu harus dicari dan dimulai dari daerah-daerah yang relatif siap dulu. Bagaimana caranya kita melihat daerah itu siap atau tidak? Melihatnya dari aspek dari vaksinasi. Itu salah satunya yang bisa kita lihat. Kalau vaksinasi cakupannya makin bagus, makin komplit, vaksin 1, vaksin 2 maupun boosternya, maka potensi itu untuk mulai lebih ke new normal, lebih banyak aktivitasnya yang produktif dan tetap aman, itu tinggi. Begitu juga fasilitas kesehatannya, dukungan fasilitas kesehatannya, kesadaran masyarakatnya untuk protokol kesehatan. Karena itu harus selalu dijaga. Kalau itu dimiliki, maka sebenarnya setiap daerah mulai tahap demi tahap mulai bisa direlaksasi. Disitulah. Jadi nggak bisa langsung secara nasional ya. Bisa. Kemarin poin Bali, kenapa Bali uji coba ada di Bali? Apa pertimbangan utamanya? Apakah memang dari data-data indikator tadi memang Bali memungkinkan atau ada pertimbangan yang lain? Karena juga ada suara-suara Bali, kenapa Bali? Karena bulan depan kita ada gelaran MotoGP dan Bali mungkin menjadi entry banyak pengunjung untuk masuk ke Mandalika misalnya begitu. Bali karena pada prinsipnya kesiapan daerahnya relatif lebih tinggi dibanding daerah lain. Cakupan vaksinasi 1-2-nya sudah sangat tinggi. Sekarang masuk ke vaksinasi booster. Dan itu pun juga sudah sekitar, kalau nggak salah, sekitar 20% untuk sekarang. Boosternya aja ya? Boosternya.
dan itu kita dorong untuk bisa lebih cepat. Artinya kekebalan komunitasnya relatif tinggi dan kasusnya sudah mulai melandai di Bali. Di sisi yang lain, kesiapannya semua itu untuk apa sih? Bali kok sampai punya kesiapan? Kan ingin kembali kepada aktivitas ekonomi yang produktif. Betul. Nah, kebetulan mereka adalah tujuan wisata, maka mulai terjadi relaksasi untuk wisatawan datang. Berawal dari sistem bubble. Bubble dulu ya. Bubble yang karantina bubble, dan juga ada karantina biasa, ada live on board, sekarang sedang dijalankan mereka. Dan kalau kasusnya ternyata terkendali, mungkin nanti akan bertahap, ini sekarang ke depan ini sedang bertahap untuk menjadikan mungkin Bali sebagai satu kesatuan pulau bubble. Artinya persyaratan vaksinasi, protokol kesehatan, dan seluruh testing, cara testing dan seterusnya itu betul-betul meluas ke seluruh pulau, Pulau Bali. Jadi artinya semua orang yang keluar masuk Bali harus dengan syarat yang sama. Internasionalnya syaratnya tertentu, maka yang domestik pun juga sama. Dengan demikian akan terjaga di pulau itu. Inilah yang sebenarnya prinsip yang tadi saya sampaikan. Sebenarnya membebaskan Indonesia dari COVID itu sebenarnya bertahap. Kita bisa mulai dari satu pulau atau satu wilayah tertentu dan dijaga interaksinya, jangan sampai tetap produktif ya. Tetapi jangan sampai mendongkrak kasus. Jadi berapa yang pas, bagaimana yang pas, sebenarnya keahlian itu yang diperlukan oleh seluruh pemimpin daerah. Menentukan. Jadi nggak boleh terlalu berani, tapi juga nggak boleh terlalu takut. Nggak boleh. Nggak kemana-mana nanti. Nggak kemana-mana. Jadi harus pas di situ. Dan mencoba itu harus hati-hati, harus dikalkulasi betul. Apa ada juga faktor ini? Kan tahun ini kita menjadi tuan rumah beberapa event penting ya. Pertama tadi MotoGP, kemudian November G20 juga di Bali, dan sebelumnya tentu ada event-event pendahulunya yang memang memerlukan mobilitas dari luar itu, sehingga pemerintah juga istilahnya ngebut lah untuk bisa memberikan satu relaksasi yang terukur ya tentu untuk menyongsong event-event tersebut. Sebenarnya dengan adanya event-event internasional itu berpotensi ada risiko. Kita kan harus tetap menjaga Bali itu kasusnya tetap rendah. Nah, dengan cara kita uji coba jauh hari sebelum event yang besar-besar seperti G20 puncaknya, KTT-nya. Sebenarnya G20 itu kan sudah berjalan sejak tahun lalu. Udah 190 aktivitas lebih di berbagai kota, di 25 kota di Indonesia termasuk di Bali. Jadi kita dalam membuka Bali lebih relaksasi ini harus penuh perhitungan. Kalau ternyata bisa ya terus lebih direlaksasi, sehingga publik internasional pun juga meyakini ternyata Indonesia mengendalikan sebuah wilayah itu betul-betul calculated gitu, jadi nggak serta-merta. Dan kalau perlu direm, ya direm. Tapi kalau kita melakukannya terstruktur, berjenjang, harusnya nggak perlu direm lagi kalau memang kita sudah membukanya itu dengan perhitungan. Selain Bali, mungkin ada shortlist wilayah lain yang katakanlah visible dalam jangka waktu tidak lama lagi untuk diperlakukan mendapat perlakuan seperti Bali lah, katakanlah dari sisi relaksasinya begitu. Relatif belum ya, saya lihatnya belum, karena semakin suatu wilayah itu lebih mandiri, tapi biasanya jauh dari pusat pemerintahan, sehingga kemampuannya tidak sekuat di daerah-daerah yang padat penduduk atau yang pemerintahannya lebih kuat. Seperti kayak di Jawa Bali, itu kan lebih kuat gitu. Tapi Jawa Bali ini agak sulit karena saling berhubungan. Interaksi mobilitasnya cair ya. Padahal sebenarnya kepemimpinannya di daerahnya relatif bagus-bagus. Dan intervensi pusatnya juga lebih cepat karena mempengaruhi ekonomi juga gitu. Nah, rupanya di daerah luar sebenarnya punya potensi untuk bereksersis seperti itu, seperti Bali. Jadi sebenarnya kalau pimpinan daerah lainnya mau melihat Bali sebagai contoh, lakukan saja untuk wilayahnya, bordernya dikontrol dengan baik, tapi tetap ada mobilitas, tapi screeningnya bagus. Dengan demikian itu bisa dijaga untuk tetap menjadi lebih produktif. Gitu. Contohnya mana? Kalau katakanlah sekarang belum visible, tetapi paling tidak dari data-data ya, belum se-visible Bali, tetapi dari sisi kondisi sebenarnya bisa ini terakselerasi gitu. Tergantung tadi tentu dengan kepala daerahnya misalnya. Saya agak sulit untuk menjawabnya itu, karena memang setiap daerah karakternya beda-beda. Sebagai contoh yang menurut saya potensial tuh di Kepulauan Riau. Meskipun dia pulau-pulau,
meskipun titik bordernya agak sulit dikontrol, tetapi peran dari pemerintah daerahnya itu kuat sekali jaganya. Dan ini ada kaitannya dengan Singapura. Kalau sistem bubble Batam Bintan bisa diperluas dan hasilnya bagus, harusnya Kepri ini bisa maju karena dia punya 2 sumbangan besar untuk pembangunan daerah. Satu adalah pariwisata. Yang satunya lagi industri. Jadi 2 ini harus dijaga. Itu Kepri itu salah satunya. Yang bisa berpotensi secepatnya bisa cepat seperti Bali ya. Ya, karena vaksinasinya dia relatif tinggi. Potensi untuk ekonominya maju itu karena ada Singapura itu juga tinggi. Tadi Prof. Wiku juga menyampaikan bagaimana betapa pentingnya peran dari kepala daerah. Nah, kita tidak ingin melihat mana kepala daerah yang kurang atau tidak, tapi secara umum Prof. Wiku, seberapa besar saat ini peran atau intervensi pemerintah pusat di dalam selama 2 tahun COVID ini, yang bayangan kita tentunya sudah banyak belajar, tentunya kepala daerah sudah bisa lebih berinisiatif, tapi dalam 2 tahun ini seberapa besar kalau kita bisa menyampaikan dalam persentase intervensi pusat untuk penanganan COVID secara nasional yang tentunya ada di daerah-daerah gitu. Jadi sejak gugus tugas dan satgas mungkin sudah ratusan kali kita melakukan rapat koordinasi pusat daerah dan antar kementerian lembaga. Dan itu dilakukan konstan terus. Dan terlihat pimpinan daerah ini, baik itu gubernur, bupati, wali kota, maupun otoritas TNI Polri, mulai dari Kapolda, Pangdam, sampai ke yang bawah, sampai di Koramil, di Polsek, itu selalu diajak bersama-sama, sehingga terjadi kolaborasi antar sektor atau antar otoritas, baik itu pemerintahan sipil, TNI Polri, sampai ke level daerah. Dan nurturing atau mendorong mereka untuk akhirnya berinteraksi terus itu membuat soliditas di tingkat daerah jadi tinggi. Nah, yang sudah mulai punya soliditas itu, dengan pemerintah pusat sedikit menarik diri, itu mereka sudah bisa jalan sendiri, sudah punya tanggung jawabnya sendiri. Ada daerah-daerah yang belum bisa, karena memang kan pimpinan juga silih berganti. Tapi itulah adalah ajang latihan bahwa ternyata menangani COVID itu nggak bisa ditangani oleh satu sektor saja. Inilah yang pembelajaran penting untuk di seluruh daerah, bahwa soliditas pimpinan di level daerah, baik itu sipil, TNI Polri, yang Forkopimda itu harus betul-betul diaktifkan. Kolaborasi pentahelix ya. Pentahelix. Saya ingat sekali Pak Doni Monardo sering sekali menyampaikan itu. Nah, ini kita bicara ke depan nih, Prof. Wiku. Pada akhirnya kan hidup berdamai dengan COVID tidak bisa terelakkan. Kita new normal lah, memasuki new normal nanti. Nah, dengan kesadaran bahwa COVID ini ada kemungkinan akan terus ada, kita harus hidup berdampingan dia. Apakah ada satu kemungkinan atau rencana bahkan suatu saat penanganan COVID-19 ini akan dilembagakan secara permanen? Katakanlah kita membandingkan dengan jantung dan kanker, kan muncul Yayasan Kanker Indonesia, Yayasan Jantung Indonesia, ada rumah sakit khusus katakanlah kanker, rumah sakit khusus jantung. Ada kemungkinan nggak ini juga terjadi terhadap COVID kalau kita melihat kasusnya 2 tahun ini sedemikian luar biasa ini, dan kemungkinan ke depan akan dilembagakan seperti itu? Ya, seharusnya pembelajaran yang kita dapat ya adalah sesuatu struktur birokrasi yang ternyata harus pentahelix tadi di semua level. Maka yang perlu kita lembagakan, tantangannya apapun, mau COVID, non-COVID, bahkan bukan penyakit pun, supaya kendali pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu kuat, adalah melembagakan yang disebut PPKM mikro di tingkat kelurahan atau desa, yang isinya pentahelix. Yang isinya itu artinya ada pemerintahan sipil, TNI, Polri, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat, untuk melakukan fungsinya paling tidak 3 atau 4. Pencegahan, pembinaan, penanganan, sama pendukung. Kalau kasusnya, saya ambil contoh saja, bukan COVID deh, terorisme, maka yang perlu kan harus ada pencegahan. Upaya pencegahan itu kan nggak bisa dibicarakan di pusat, adanya di daerah. Jadi kalau kita punya PPKM mikro di desa dan kelurahan yang punya 4 fungsi, mulai dari pencegahan, pembinaan, dan kalau terjadi ada penanganan,
dan ada fungsi pendukung. Dukungan itu bisa dari pemerintah daerah, bisa juga dari pusat. Maka struktur birokrasi itu dari pusat sampai daerah terkendali. Apapun yang terjadi saat itu di titik manapun di Indonesia, pemerintah pusat langsung tahu. Kalau dia bisa tangani sendiri, tangani sendiri. Nggak bisa langsung ditolong. Itu sebenarnya adalah infrastruktur yang perlu dilembagakan. TNI-nya sudah ada, Polri-nya sudah ada, sipilnya sudah ada, tokoh masyarakat juga sudah ada, tidak terkoordinir dan seterusnya, tapi kita koordinir dalam bentuk PPKM Mikro. Dan itu bisa digerakkan atau berfungsi menghadapi apapun ya, apapun penyakit, bencana alam begitu ya. Maupun untuk kepentingan ekonomi. Ekonomi juga ya. Pembangunan ekonomi kan harus kolaborasi. Nah, di situ letaknya. Jadi ini memang satu hal 2 tahun ya, yang memang setelah katakanlah mungkin kata bongkar pasang kebijakan, coba sana coba sini, ketemu memang pendekatan paling efektif itu adalah di level mikro, apapun namanya nanti ya. Sekarang katakanlah PPKM Mikro, itu yang perlu dilembagakan ya. Gitu. Untuk bangsa yang besar seperti Indonesia itu, karena kalau nggak punya itu, kita nggak akan bisa mengendalikan kasusnya. Ya. Sementara kita isu-isunya isu-isu besar nih, Prof, yang disampaikan. Wah, perlu kemandirian industri farmasi, kemudian penataan sistem rumah sakit, kapasitas rumah sakit, sementara ada hal yang paling mendasar yang penting tadi yang disebutkan Prof Wiku tadi ya. Karena ini kita berhubungan dengan manusia, dengan masyarakat. Kalau bikin industri itu hanya segelintir orang saja yang bekerja di industri dibandingkan dengan seluruh jumlah total penduduk Indonesia. Maka resiliensi, ketahanan nasional itu harus dibangunnya dari level mikro tadi, ya. Sehingga apapun nanti bikin industri farmasi atau apa, channelingnya langsung sampai ke bawah dengan cepat. Dan itu sekarang sudah mulai ada menuju ke sana. Itu kita bangun dengan alasan COVID. Dengan alasan COVID. Sebagai leading sektornya siapa? BNPB atau nanti Kementerian Teknis misalnya Kemendagri yang akan? Itu harus ditentukan ya. Karena itu adalah salah satu contoh disrupsi di kementerian lembaga di tingkat nasional. Kalau ditanya pasti kan yang cocok siapa yang menangani? Kementerian Dalam Negeri cocok ya. TNI juga cocok, Polri juga cocok. Tapi yang menggabungkan itu semuanya siapa? Apakah di level Menko yang mana? Jadi ini perlu dilakukan arrangement di tingkat pusat, nggak terlalu sulit sebenarnya, untuk menyatukan kendali atas dan kemudian memastikan kendali di level mikro. Udah kalau sudah dapat atas bawah, tinggal jalurnya ini kan sudah berfungsi seluruhnya. Betul. Nah, ini kita sudah bicara mengenai fenomena besarnya ini kan COVID. Saya pengen tahu, Prof Wiku ini kan sibuk 2 tahun ini ya. Dari Maret ditunjuk menjadi ketua tim pakar gugus tugas sampai sekarang tiap hari ngurusin jalan-jalan ke setiap daerah. Waktu untuk keluarga gimana ini Prof Wiku? Ya, itu salah satu yang dikomplain oleh keluarga saya. Bahwa sepertinya saya ini menikah sama pekerjaan. Tapi bagaimanapun juga keluarga adalah support penting di dalam ketahanan saya juga di dalam melakukan ini. Karena bagaimanapun juga apa yang saya lakukan dari awal itu adalah karena kesempatan untuk beramal. Maka itu kami lakukan. Ya, apapun yang terjadi pasti kan Allah memberi jalan. Ada cerita-cerita yang mengesankan selama 2 tahun ini, mungkin meninggalkan momen-momen istimewa dengan keluarga karena panggilan tugas, atau justru sebaliknya mendapatkan kejutan-kejutan dari istri dan anak-anak di tengah-tengah petugasnya gitu. Apa ya? Saya nggak bisa cerita. Pada prinsipnya sih dukungan keluarga penuh sekali, dan totalitas saya dalam bekerja memang didukung oleh keluarga, mereka dan juga lingkungan pekerjaan juga sih. Maaf, kan Prof juga pernah sebagai penyintas ya, beberapa waktu lalu sempat juga terpapar COVID. Untuk olahraga sendiri apa Prof? Kita tahu Prof ini, jadi pemirsa, ini Prof Wiku Adhisa Smito ini kalau kita mengenal salah satu legenda bulu tangkis putri di era pertengahan 80-an dan awal 90-an, Lili Sudarwati. Beliau adalah suami dari Lili Sudarwati yang kalau nggak salah juara dunia ya untuk ganda putri dan ganda campuran kalau saya tidak salah. Nah, ikut main badminton juga nggak sama ibu? Pernah nyoba. Pernah nyoba. Tapi pelajaran yang penting dari istri saya adalah mental juara. Mental juara. Jadi di dalam menangani pandemi seperti ini, mental kita harus kuat sekali. Kita tahu tujuannya.
kita tahu siapa musuhnya. Kenali musuhmu, kenali dirimu. 1000 kali kau perang, 1000 kali kau akan menang. Jadi musuh kita bukan LSM, bukan media, bukan kami ya. bukan pemerintah daerah, bukan TNI, bukan Polri. Musuhnya adalah virus. Selama kita orientasinya jelas dan kita bisa mengajak seluruhnya untuk berperang melawan virus, maka strategi kita pusatkan ke situ. Itulah caranya kita menang. Tapi saya mengalaminya juga sejak awal. Ternyata tidak mudah membawa semuanya itu menjadi satu kesatuan tujuan. Sehingga kadang-kadang kita masih melihat musuhnya adalah kelompok lain di dalam masyarakat. Padahal itu salah, itu adalah saudara kita, semua itu harus dilindungi. Bahkan kalau kita bisa bicara, bukan hanya Indonesia, seluruh dunia. Kalau kita nggak bisa sepakat secara dunia lawannya itu, maka yang terjadi nanti bisa jadi adalah perang antar negara, perang sendiri. Jadi bagaimana kita meyakini bahwa dan meyakinkan orang lain bahwa kita sudah on the right track to the right destination ya. Dan itu tadi mental juara, dan itu berarti dukungan real dari sang istri ya. Ya, salah satunya dan anak-anak juga. Ya. Baik, Prof. Wiku, terima kasih 60 menit sudah menyiapkan waktu untuk kami hadir dalam program podcast Apa Adanya ini, dan Prof. Wiku sudah menyampaikan apa adanya juga terkait dengan perjalanan 2 tahun COVID-19 di Indonesia ini. Terima kasih Prof. Wiku untuk banyak waktunya. Ya. Semoga sukses dengan tugasnya di Satgas dan kita cepat mengakhiri pandemi COVID ini. Amin. Dan kembali sehat, kembali beraktivitas secara normal. Pemirsa, demikianlah perbincangan saya dalam program podcast Apa Adanya bersama Profesor Wiku Adhisa Smito. Sampai jumpa lagi pada program dan dengan tamu yang lain. Terima kasih.